Informasi selanjutnya, Saudara, sidang kepemilikan senjata api ilegal dengan terdakwa Kiflan Zain berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dihadirkan sebagai saksi. Gatot dimintai pendapatnya terkait persenjataan dan tugas TNI. Ia juga menilai tudingan perencanaan pembunuhan Kiflan Zain terhadap 4 tokoh nasional yaitu Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, dan Goris Mere tidak masuk akal. Sidang kasus kepemilikan senjata ilegal oleh Kiflan ini sudah berjalan sejak 10 September 2019. Gatot juga menilai rekam jejak Kiflan Zain sebagai prajurit yang pernah terlibat dalam misi perdamaian di Filipina tidak mungkin merencanakan pembunuhan yang bertentangan dengan jiwa prajurit. Tahu saksi, apakah pernah terdakwa memiliki catatan pelanggaran sumpah prajurit sewaktu jadi panglima maupun setelah jadi panglima? Terima kasih. Sepengetahuan saya dan keyakinan saya, terdakwa tidak pernah melanggar sumpah prajurit karena indikasinya bahwa terdakwa pensiun atau diberhentikan dengan hormat. Kemudian yang kedua, terdakwa memiliki bintang jasa yang memiliki hak dimakamkan di Taman Pangan Pahlawan. Terima kasih. Lebih lengkap soal sidang Kiflan Zain akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Selamat petang Cindy, apa saja keterangan menarik yang disampaikan oleh Gatot dalam sidang? Ya, Astrid, selamat petang. Ada 4 poin yang kami garis bawahi dalam persidangan Kiflan Zain yang tadi dihadiri langsung oleh Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI tahun 2015 hingga tahun 2017. Poin pertama adalah terkait alasan kehadiran dari Gatot Nurmantio sendiri dalam persidangan Kiflan Zain atas dugaan kepemilikan senjata api. Gatot Nurmantio menyatakan bahwa kedatangannya ini adalah inisiatif sendiri. Alasannya adalah ia merasa dalam tanda kutip berhutang. Kemudian dia tadi menceritakan berhutang yang ia maksud adalah hutang jasa. Pada tahun 2016, Kiflan Zain yang pada saat itu padahal sudah menjadi purnawirawan, ia pernah berjasa yaitu membebaskan sandera di Filipina. Padahal ia tadi sudah purnawirawan, kemudian juga pada saat itu di Filipina tidak ada resolusi PBB. Kiflan Zain sendiri pada tahun 2016 dipilih untuk terlibat lagi karena sebelumnya ia juga pernah terlibat dalam operasi perdamaian sebagai komandan kontingen sehingga dipercaya memiliki akses. Tidak hanya dinilai berhasil dalam membebaskan sandera saja, tapi juga yang membuat Gatot Nurmantio merasa berhutang itu adalah karena ia juga berhasil mencegah adanya penyanderaan kembali. Kemudian disampaikan oleh Gatot Nurmantio ini yang membuat ia merasa harus berada di persidangan pada hari ini. Poin kedua adalah ketika di persidangan ia ditanya oleh kuasa hukum dari Kiflan Zain, apakah ketika masih menjabat sebagai Panglima TNI ia mengetahui soal rencana Kiflan Zain membunuh 4 tokoh nasional. Ia menyebutkan ia tidak mengetahui. Ia tahu itu dari pemberitaan. Kemudian juga ditanya lagi seperti apa responnya ketika pertama kali mengetahui. Ia menyebutkan bahwa ia tahu persis bahwa Menko Polhukam, Menko Maritim, ataupun juga pejabat-pejabat lain yang masuk ke dalam 4 tokoh nasional itu dikawal, dijaga oleh pasukan khusus. Ia menyebutkan bahwa ia adalah mantan Panglima TNI sehingga ia tahu betul seperti apa kualitas dan juga pasukan-pasukan terbaik yang dipilih untuk mengawal pejabat-pejabat itu. Ia juga ditanya terkait dengan, atau ia juga sempat menyebutkan atau memberikan pernyataan terkait senjata api yang kemudian dijadikan barang bukti, menyebutkan jika memang sesuai dengan dakwaan senjata api yang kemudian dijadikan barang bukti tidak sesuai ataupun juga tidak cocok. Ia juga mempertanyakan untuk apa alasan Kiflan Zain pun membunuh seperti yang didakwakan. Kemudian poin keempat adalah ia meminta ataupun juga ia tidak secara langsung meminta kepada majelis hakim tadi dalam persidangan untuk diringankan ataupun juga dibebaskan Kiflan Zain. Tapi harapannya adalah dengan kehadirannya pada hari ini, dengan pernyataan-pernyataan yang ia atau kesaksian ataupun juga fakta persidangan yang ia sampaikan hari ini dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim untuk nantinya menentukan bagaimana kelanjutan persidangan ataupun juga kasus kepemilikan senjata api yang kemudian menjerat Kiflan Zain. Untuk sidang Kiflan Zain sendiri seperti yang tadi sudah Anda sebutkan sudah bergulir dari tahun 2019 dan masih akan dilanjutkan.
untuk minggu depan hari Jumat 26 Februari 2021 ada agenda lagi, yaitu agenda pemeriksaan saksi. Tadi disampaikan oleh pengacara dari Kiflan Zain ada agenda atau ada rencana untuk menghadirkan 2 saksi lagi. Artinya untuk kasus ini juga masih bergulir, kita tunggu seperti apa nanti perkembangannya, Astrid. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi melaporkan langsung dari Jakarta.